Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Rahiningsih, NIM 114220009 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022, berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Berdiri saya di sini pada malam hari ini, yaitu akan menjelaskan tentang sepahaman saya mengenai materi valuasi ekonomi lingkungan dari mata kuliah ekonomi lingkungan. Yang dapat saya ketahui dengan definisi ekonomi lingkungan tersebut yaitu adanya upaya yang memberikan nilai kuantitatif terhadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, dan bisa disingkat dengan singkatan SDAL, baik atas dasar nilai pasar maupun non-pasar. Dan yang kedua yaitu tentang valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ekosistem, atau bisa disebut dengan KMNLH, yaitu dengan adanya upaya penggunaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan ini, atau dengan disebut dengan SDAL tadi, suatu ekosistem sesuai dengan apa yang dituju dan apa pemanfaatnya dari itu tersebut. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini? Yaitu merupakan suatu alat ekonomi yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk masing-masing nilai uang dari barang, jasa yang diberikan oleh sumber daya alam dan lingkungan atau SDAL tadi. Dan apakah ada manfaat dari valuasi ekonomi lingkungan tersebut? Pasti itu ada manfaatnya. Yaitu, apa sih manfaatnya dari valuasi ekonomi lingkungan tersebut? Yang pertama yaitu adanya masing-masing nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dan yang kedua ada mempraktekkan dampak potensial atau sosek dari suatu kegiatan. Dan yang ketiga ada pendorongan terwujudnya pembangunan berkelanjutan, karena dari valuasi ekonomi lingkungan ini tidak jauh dari pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat, memberikan informasi untuk proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan publik. Kenapa bisa dijadikan manfaat dari kebijakan publik ini? Karena dari kebijakan publik ini kita bisa melihat tentang apa sih aspek kebijakan publik untuk valuasi ekonomi lingkungan ini, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, kita mengetahui pajak lingkungan. Dan yang kedua, penilaian proyek dan penentuan prioritas pembangunan. Dan yang ketiga, memasukkan aspek depresi dan degradasi dari sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks pembangunan, yaitu dengan adanya PDRB hijau. Karena dari sinilah kita mengetahui valuasi ekonomi lingkungan ini tidak jauh dengan pembangunan berkelanjutan. Dan apa sih alasan pentingnya perhitungan moneter tersebut? Yang saya jelaskan dari valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ekosistem tadi, yaitu yang pertama, nilai satuan moneter dapat digunakan untuk menilai tingkat kepedulian kita seseorang terhadap lingkungan. Dan yang kedua, ada perhitungan moneter dan manfaat dan biaya lingkungan dapat menjadi pendukung untuk keberpihakan terhadap kualitas lingkungan dan apa tujuan dari lingkungan tersebut. Dengan adanya alasan ini, kita mengetahui ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepedulian terhadap lingkungan, yaitu yang pertama, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Karena dari ini, kalau tidak ada kesejahteraan terhadap kepedulian lingkungan ini, kita tidak bisa melakukan dan menjaga dari lingkungan ini tersendiri.
Dan yang kedua, adanya semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan adanya kesadaran masyarakat sarana dan prasarana. Karena jika kita tidak melakukan dari tujuan evaluasi ekonomi lingkungan ini, kita tidak bisa menyadarkan masyarakat dan masyarakat pun tidak mempunyai sarana dan prasarana yang apa yang bisa dilakukan untuk melindungi lingkungannya tersebut. Dari nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan tersebut melalui valuasi ekonomi dan penilaian kerusakan lingkungan akan meningkatkan pengetahuan pentingnya nilai sejati dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Tahapan VT yaitu pertama ada penentuan daerah, penentuan tujuan, identifikasi fungsi dan manfaat, dan yang keempat ada identifikasi permasalahan, jenis, klarifikasi, dan adanya penentuan metode evaluasi, data kuantitatif sumber daya alam dan lingkungan, data perhitungan nilai ekonomi atau valuasi, dan adanya analisis. Jika tidak ada tahapan ini, kita tidak mengetahui apa sih yang pertama yang harus dilakukan dan apa yang jadi yang terakhir yang kita lakukan sampai akhir. Dengan demikian perlu mengetahui nilai dan fungsi lingkungan sebelum melakukan perhitungan valuasi ekonomi lingkungan tersebut. Adapun fungsi dari sumber daya alam yaitu dengan adanya yang pertama ada ekonomi atau sumber daya alam dan lingkungan hidup, adanya fungsi ekologi, sosial, ekonomi, dan ada lagi value atau nilai ekonomi ekosistem, dan ada lagi monetarisasi, dan ada lagi valuasi ekonomi lingkungan. Karena dari ini kita bisa mengetahui dari beberapa fungsi dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Dan dari valuasi ekonomi lingkungan tersebut, dengan adanya peran sumber daya alam dan lingkungan ini, menurut Haritai tahun 2000, yaitu peran dalam menyerupai input energi dan material untuk proses produksi, contohnya minyak bumi, biji besi, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada peran sebagai penyerap sisa produksi dan konsumsi, contohnya ada limbah domestik dan emisi dari pembakaran bahan bakar minyak. Dan yang ketiga ada peran sebagai sumber langsung amenity atau kesenangan dan perbaikan kualitas hidup manusia. Contohnya ada keindahan alam pegunungan, keanekaragaman flora dan fauna, dan ada lagi yang keempat adalah peran sebagai penyedia dukungan kehidupan dasar. Contohnya ada adanya daur ulang nutrien, pengukuran atau iklim atau global. Dengan adanya peran sumber daya alam dan lingkungan ini, yaitu kita dapat mengetahui peran apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam melakukan valuasi ekonomi lingkungan dalam sumber daya alam dan lingkungan ini, dan apa sih yang bisa kita lakukan di mana dengan adanya minyak bumi, biji besi, dan lain-lainnya. Itu kita bisa dapat mengetahui peran apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan dari valuasi ekonomi lingkungan tersebut untuk masyarakat. Dan ada konsep nilai sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Untuk nilai langsung yang saya ketahui yaitu dengan layanan sumber daya alam dapat dirasakan langsung bagi kesejahteraan manusia
Misalnya air jernih langsung diminum atau bisa dinikmati ketika kita berwisata, kita berpergian. Dan ada lagi nilai tidak langsung. Jadi nilai tidak langsung ini yaitu adalah yang sumber daya alam dan lingkungan dirasakan melalui mekanisme pasar. Misalnya air jernih diambil dari pabrik minum dan baru dikonsumsi oleh manusia karena dari layanan sumber daya alam tersebut mekanismenya yaitu dari pasar tersebut. Dan yang ini ada penilaian ekonomi. Adanya penilaian ekonomi tersebut yaitu nilai ekonomi, nilai sumber daya alam dan lingkungan merupakan nilai instrumen dan sumber daya alam dan lingkungan. Nilai ekonomi sistem sumber daya alam terletak pada kontribusi dari fungsi ekosistem dan layanan yang diberikan terhadap manusia. Yaitu kita bisa dari penjelasan ini yaitu dikutip oleh Freeman 2003. Dan di sini saya mendapatkan referensi buku dari Ibu Rita Parmawati tahun 2019 yaitu berjudul Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau. Di sini saya dapat mengetahui yaitu dengan adanya permasalahan valuasi ekonomi lingkungan tersebut, adanya masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi dan budaya disertai dengan makin maraknya revolusi yang terjadi dengan jumlah yang semakin meningkat seiring dengan waktu. Pembangunan yang terus terjadi sebagai bentuk dari adanya pengelolaan sumber daya alam dan maupun buatan untuk pendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat semakin memberikan dampak untuk lingkungan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk tetap mempertahankan kegiatan perekonomian dan menjaga kelestarian lingkungan ini adalah dengan adanya pendekatan valuasi ekonomi tersebut. Dari sudut pandang tersendiri, ekonomi keanekaragaman dapat dilihat sebagian dari sumber daya alam dan termasuk dalam aliran jasa ekosistem, yaitu menurut Costanza dan kawan-kawan 2014 dan Degrun dan kawan-kawan 2012. Sehingga manusia harus memiliki level dan sumber daya yang dapat mempertahankan masa depan dari keberlangsungan aliran jasa ekosistem yang bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tersendiri, dan termasuk dalam pengentasan kemiskinan tersebut. Karena dengan adanya valuasi ekonomi lingkungan ini, kita dapat mensejahterakan masyarakat dan kita dapat melindungi lingkungan tersebut juga. Untuk valuasi ekonomi terhadap sumber daya alam memiliki tujuan agar manusia lebih menghargai keberadaan dan pengaruhnya sekadar hanya mengambil manfaat ekonomi dari sumber daya alam tersebut. Yaitu menurut Abdullah dan kawan-kawan 2011. Untuk valuasi ekonomi juga bertujuan untuk bisa menyediakan nilai ekonomi dari suatu sumber daya alam. Jasa lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi kontribusinya ke dalam sistem ekonomi sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pasar yang mampu menilai hal tersebut. Secara bahasa, valuasi terdiri dari kata value, yang dalam bahasa Inggris artinya nilai yang secara harfiah menurut Costanza dan kawan-kawan tahun 1997 adalah persepsi seseorang saat memaknai objek pada waktu dan tempat tertentu
sehingga valuasi adalah cara yang digunakan untuk menentukan nilai dari sistem yang berlaku. Di sini yang bisa dapat saya pahami dari valuasi ekonomi lingkungan ini untuk sumber daya alam dan lingkungan, yaitu dengan adanya sumber daya alam dan lingkungan untuk valuasi ekonomi lingkungan tersebut, kita tidak bisa mengetahui ekonomi tentang masyarakat dan lingkungan tersebut. Dan dari ini kita bisa menjalankan dan kita bisa dapat melihat dampak positif atau negatif agar kita bisa mempraktekkan dari valuasi ekonomi lingkungan tersendiri dari sumber daya alam dan lingkungan, atau bisa yang disebut tadi SDAL. Cukup sekian dari pembahasan tentang valuasi ekonomi lingkungan yang dapat saya pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.